Oke, yuk mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Ika Isnarisanti, Syifa Alivia, saya sendiri Nawaf Muhammad Supriyadi, lalu ada Fatimah Zuhra, dan Niken Kristianingrum. Kami akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem informasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Indofood. Ya, lanjut. Baik, pada ini kami mengambil perusahaan PT Indofood di mana pada beberapa dekade terakhir PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berkembang menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. Kini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan mapan dan terkemuka dalam setiap kategori bisnisnya. Masalah pada sistem informasi yang terjadi pada PT Indofood, di mana dahulu PT Indofood itu tidak menggunakan sistem informasi yang jelas dan tepat untuk membantu dalam perusahaan, sehingga sistem kegiatan operasionalnya berantakan dan tidak konkret. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Indofood membutuhkan suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Sistem informasi yang dipilih yaitu ERP. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ERP. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan yang merupakan salah satu dari sistem informasi yang diperuntukkan untuk perusahaan bisa manufaktur, bisa juga perusahaan jasa, di mana perannya sendiri adalah untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis. ERP ini sendiri merupakan bentuk konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis dengan melalui sebuah rangkaian perangkat lunak yang sudah terintegrasi. Isi dari software ERP ini terdiri dari aplikasi yang mengotomatisasikan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, distribusi, laporan penjualan, laporan keuangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk next slide. Untuk setiap sistem informasi yang diaplikasikan pada perusahaan pasti memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan ERP sendiri adalah yang pertama itu untuk mengintegrasikan data keuangan, sehingga top manajemen itu bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik serta lebih efisien, karena semuanya itu sudah tersusun oleh sistem, jadi nggak perlu dicari secara manual untuk analisis atau dikontrol. Selanjutnya, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice, di mana best practice ini tuh bisa mengakibatkan peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga itu ada menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan. Kalau yang bagian ini itu lebih berfungsi jika di perusahaan besar, karena perusahaan besar itu kan mereka itu punya banyak bisnis unit, jadi jumlah sama barang yang diproduksi itu juga berbeda-beda. Selanjutnya, dari kelebihan dari ERP ini sendiri, dia itu memiliki keuntungan yang bisa kita ukur, bisa kita lihat, di antaranya itu penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total, peningkatan service level, peningkatan kontrol keuangan, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Karena balik lagi tadi, dari pengertian ERP itu, dia itu kan mengintegrasi dan mengotomatisasi proses bisnis. Jadi kayak nggak ada lagi secara manual, semuanya itu udah disusun sama sistem apa yang kita butuhin, sistem udah sediain, jadi nggak makan waktu banyak. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan ERP. Yang pertama itu ada tenaga kerja sulit beradaptasi. Nah, meskipun sistem milenial semakin mendominasi kehidupan, tetap saja masih ada beberapa orang yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Hal ini tentu menjadi kekurangan dalam penerapan sistem ERP ini sendiri, karena sistem ini memang menuntut para penggunanya untuk mahir mengoperasikan sistem digital. Lalu yang kedua ada sistem
menjadi lebih rumit. Permasalahan yang paling utama kemudian menjadi kekurangan dari sistem ERP adalah terletak pada manusianya itu sendiri. Karyawan sebagai pengelola perlu mempelajari sistem ERP dengan semaksimal mungkin, sehingga kerumitan yang ada di dalamnya bisa diatasi dengan mudah. Lalu yang ketiga ada biaya lebih besar. Nah, memang tak dapat dipungkiri apabila produktivitas dari software ini mampu menutup beberapa tenaga dan menggantikannya secara otomatis, sehingga terjadi pemotongan biaya operasional. Tetapi tetap saja untuk menerapkan software satu ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dipikirkan sebaik mungkin kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang terakhir, ada bergantung pada satu vendor tertentu. Nah, kelemahan sistem ERP yang terakhir yaitu perlu bergantung pada satu vendor tertentu. Hal yang cukup disayangkan adalah vendor yang dimaksud tidak boleh berganti-ganti karena memerlukan penerapan yang sangat lama. Akibatnya tidak bisa terjadi pembaruan sistem secara berkala. Lalu, boleh di next mungkin atau nah, lalu solusi permasalahannya PT Indofood akhirnya menggunakan dua buah software SAP, yaitu SAP APO dan SAP BW. SAP APO atau System Application and Processing Advanced Planner and Optimizer, dan SAP BW atau System Application and Processing Advanced Business Information Warehouse berguna untuk menyelesaikan masalah dari supply chain management. Untuk penggunaan hardware-nya, PT Indofood menggunakan IBM iSeries karena menurut mereka, penggunaan kedua sistem informasi tersebut adalah yang paling cocok untuk permasalahan sistem informasi yang mereka hadapi. iSeries memberikan virtually trouble-free operation dan memberikan apapun yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan kriteria perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama yaitu menyesuaikan minat konsumen. Dengan menggunakan solusi SAP, PT Indofood dapat menganalisis transaksi secara mendetail untuk melihat dan menganalisis tentang perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon perubahan tersebut dengan cepat dan konsisten. Nah, sebagai contoh, PT Indofood itu dapat menganalisis informasi tentang misalnya rasa mie instan apa saja yang disukai di wilayah A, dan kemudian rasa mie instan apa saja yang tidak disukai di wilayah B. Dengan mengetahui minat konsumen tersebut, akhirnya PT Indofood dapat mendistribusikan produknya sesuai dengan minat dari konsumen di wilayah setempat. Akhirnya dapat meningkatkan penjualan dari PT Indofood. SAP memberikan informasi yang mendetail dengan sangat cepat, di mana hal tersebut merupakan keuntungan bisnis yang vital. Informasi penjualan memberikan inputan ke dalam SAP APO, di mana akan memberikan informasi secara berkala tentang produk apa saja yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan di pabrik mana yang akan diproduksi produk tersebut. Dan yang kedua adalah distribusi informasi. Data yang disediakan oleh sistem SAP R3 dan SAP APO itu sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional manajemen menengah. Dan tim eksekutif tidak perlu lagi menggunakan data transaksi yang mentah. Kini yang perusahaan butuhkan hanyalah performa bisnis, arus kas, dan beberapa hal yang mendetail tentang operasional. Untuk meningkatkan hal tersebut dan akurasi maupun ringkasan manajemen yang tepat waktu, perusahaan PT Indofood mengimplementasikan SAP BW pada bulan Juli 2003. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang sangat mendetail seperti pencacahan beberapa pack sebenarnya Indomie rasa kari ayam yang terjual di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP ini, PT Indofood dapat mengkelompokkan pelanggan-pelanggan dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja lebih erat dengan para distributor hingga pengecer, karena dalam proses pengembangan sistem ERP ini dapat mengintegrasikan sistem antara mitra perusahaan agar dapat melancarkan proses distribusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat meningkatkan perencanaan kapasitas dan membantu PT Indofood meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Yang keempat, pengarsipan dokumen. PT Indofood melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SAP.
Software ini bertindak sesuai dengan pengarsipan, manajemen data terpadu, dan solusi distribusi. Mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. IBM Content Manager Common Store untuk SAP ini juga dapat membantu mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen, namun tetap mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama seperti laporan pajak tanpa adanya kesulitan. Nah, lalu yang terakhir, untuk kesimpulannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini telah berkembang sangat besar, sehingga perkembangannya bisa mencakup skala internasional. Dikarenakan perusahaan mencakup bisnis dan pasar yang cukup besar, maka terjadi masalah, terutama dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan harus mensinkronisasi seluruh barangnya di tiap-tiap cabang, guna memperjelas supply dan demand barang. PT Indofood CBP menggunakan ERP untuk menjadi solusi permasalahan tersebut. Karena ERP sendiri adalah software yang berfungsi untuk perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. PT Indofood menggunakan 2 SAP software, yakni SAP APO dan SAP BW, lalu dikolaborasikan dengan hardware dari IBM iSeries, sehingga kinerja yang didapatkan akan lebih maksimal dan otomatis akan menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi PT Indofood itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai permasalahan PT Indofood dan sistem informasinya. Untuk cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.